Sidang perdana gugatan 8 organisasi sekolah swasta terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi digelar secara tertutup di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandung. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan berkas gugatan. Tim hukum para penggugat yang tergabung dalam Kongres Advokat Indonesia menerima sejumlah nasihat dari Majelis Hakim terkait kelengkapan administrasi. Mereka menggugat keputusan Gubernur Jawa Barat pada 26 Juni 2025 tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah melalui penambahan rombongan belajar. Menurut para penggugat, kebijakan ini berdampak langsung pada pengurangan jam pelajaran guru bersertifikasi, berkurangnya kebutuhan guru baru, dan akhirnya merugikan operasional sekolah swasta. Para penggugat berharap kebijakan ini dibatalkan demi menjaga keberlangsungan sekolah swasta di Jawa Barat. Sidang akan dilanjutkan pada Kamis depan dengan agenda pembacaan gugatan. Setiap orang untuk melakukan gugatan, dan bagi saya sangat berbahagia digugat. Itu mencerminkan bahwa Gubernur Jawa Barat itu bekerja, dan di situ ingat loh, yang digugat itu adalah upaya Gubernur Jawa Barat untuk menyelamatkan putus sekolah. Dan yang kita selamatkan hari ini adalah 47.000 orang yang bisa bersekolah di sekolah pemerintah free. Bahkan kita di perubahan anggaran ini juga akan menyiapkan pakaian, sepatu buat mereka. Dan kemudian kalau hari ini saya mendapat gugatan, ya nggak ada masalah. Ya kita hadapi, kita hormati gugatan, itu hak setiap warga negara. Tetapi kemudian juga harus diingat bahwa kita harus bisa baca data. Tren penerimaan siswa baru di sekolah swasta itu mengalami penurunan dalam 3-4 tahun terakhir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sekolah swastanya tumbuh bertambah. Ya kan, tahun ini saja nambah hampir 60 lebih. Nah, nanti kita lihat dipetakan apakah sekolah-sekolah swasta yang hari ini mengalami penurunan murid itu disebabkan karena rekrutmen yang ditambah di sekolah negeri atau tidak. Kan itu belum tentu. Nanti kita lihat di peta data itu. Nah, semua itu kan nanti bisa disampaikan di pengadilan Tata Usaha Negara. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa anak-anak yang 47.000 ini kan sudah terdaftar sebagai siswa dan sudah masuk di Dapodik. Artinya mereka sudah bisa bersekolah dengan baik. Yang saya pikirkan sebagai gubernur hari ini adalah bagaimana mereka tidak lama di 43 sampai 50 itu dengan mempercepat pembangunan ruang kelas baru. Dan kita targetkan di perubahan anggaran ini ada ratusan ruang kelas baru yang kita bangun. Ya, walaupun waktunya sudah sangat mepet. Tetapi di tahun 2026 kita akan membangun 5 sekolah baru lagi. Dan di mana fokus perhatian kita itu di Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, kemudian Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Yang menarik adalah bahwa justru rekrutmen sekolah yang mengalami pelambatan karena ketersediaan sekolah negeri terbatas justru di pusat kota. Kenapa itu terjadi? Karena selama ini, mohon maaf ya, pemerintah terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun ruang kelas baru, tidak membangun sekolah baru. Di tahun 2020, itu di data yang ada, tidak satu pun sekolah yang dibangun oleh pemerintah provinsi. Dan yang paling menarik, di anggaran murni tahun 2025, waktu saya menjabat itu di anggaran murni yang saya terima hasil kesepakatan pemerintah dengan DPRD, itu pembangunan ruang kelas 0. Jadi tidak ada satu ruang kelas pun yang direhab di APBD tahun 2025. Terjadi perubahan menjadi 350 miliar anggarannya saya masukkan setelah saya buat pergeseran. Jadi yang terjadi hari ini adalah perubahan APBD berdasarkan realokasi anggaran yang kita miliki, sehingga kita hari ini memiliki kecukupan membangun sekolah baru, ruang kelas baru, satu kelasnya satu toilet sekarang itu kan. Kemudian ruang kelasnya ada yang ber-AC di daerah panas. Kemudian membangun jalan menuju sekolah. Setiap sekolah kita akan bangun trotoar, bangun halte. Kemudian kecukupan air bersihnya akan menjadi perhatian kita. Nah, seluruhnya kemudian hari ini juga anggaran pembangunan jalan mengalami peningkatan. Di perubahan anggaran ini kita memproyeksikan 2,6 triliun anggaran. Kemudian memproyeksikan penerangan jalan umumnya 600 miliar itu dari kemudian pembangunan rumah rakyat miskin. Kita lagi mendesainkan rumah-rumah panggung dan siap membuat rumah panggung percontohan.
banyak alokasi yang kita arahkan hari ini kita buat, termasuk di dalamnya kita memfokuskan merevitalisasi sungai, melakukan pengerukan terhadap danau-danau. Ini anggarannya sekarang nyampe 450 miliar dari hanya 20, jadi ada lonjakan yang besar. Nah, yang harus menjadi perhatian saya adalah, pertanyaan saya mendasar adalah, ketika dulu uang APBD tidak tersampaikan kepada publik secara terbuka, tidak memfokuskan prioritas anggaran pada yang menjadi kepentingan publik. Ketika pemerintah tidak bangun sekolah, ketika pemerintah tidak bangun ruang kelas baru, ketika banyak sekali orang pergi ke sekolah, sudah masuk kelas dikeluarkan lagi tidak diterima hingga diukur jalannya, kenapa pengamatnya pada diem? Sekarang baru ribut, kenapa baru sekarang? Ya kan? Tetapi sebagai gubernur, sebagai pemimpin Provinsi Jawa Barat, saya bersedia diberikan kritik oleh siapapun. Asalkan kritiknya didasarkan pada data dan fakta yang objektif, bukan asumsi. Karena perbedaan seorang akademisi dengan non-akademisi adalah setiap yang disampaikan berdasarkan riset, data, dan berbasis sains. Kang Deddy Mulyadi digugat lagi oleh 8 organisasi sekolah swasta. Sebenarnya apa sih yang dicari mereka? Keuntungan semata? Atau menyelamatkan anak-anak bangsa yang saat ini di Jawa Barat tingkat putus sekolah sangat tinggi? Kalau menurut aliminya Pak Gubernur Deddy Mulyadi, bahwa kita ini menyelamatkan banyak siswa untuk yang putus sekolah untuk bersekolah gratis begitu. Bisa Anda jelaskan kira-kira? Ya, pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat. Itu yang pertama. Yang kedua, di beberapa daerah, terutama kabupaten kota yang ada di Jawa Barat, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, memang betul peminat yang sekolah masyarakat sekolah ke sekolah swasta itu berkurang. Apalagi dengan terbitnya surat keputusan ini. Sehingga seolah-olah di sini menyebutkan yang seharusnya rombongan belajar itu 30 berjumlah 36. Okay. Tapi dalam surat keputusan ini ditambah menjadi 50 rombongan belajar. Mungkin bisa dibayangkan satu kelas kalau penuh itu mungkin tidak akan efektif. Itu mungkin latar belakangnya seperti itu. Ya, Anda mengatakan 50 orang itu terlalu banyak dalam satu kelas begitu ya. Tapi menurut Kang Deddy Mulyadi ini justru menyelamatkan siswa yang putus sekolah untuk bisa kembali bersekolah secara gratis. Jalan tengahnya, sebelum saya nanti tanya juga ke Bung Jutek Bongso, lalu jalan tengahnya gimana kalau gitu ya? Kang Deddy Mulyadi bilangnya ini kan penyelamatan, langkah penyelamatan gitu untuk anak-anak putus sekolah. Tapi menurut Gendra tadi bilang ya 50 terlalu banyak sehingga juga tidak efektif dalam satu kelas gitu. Ya, jadi gini. Jadi begini. Ya, sebentar. Saya ke Pak Lalo dulu, saya bertanya sebentar ya, Bung Gendra. Oke, silakan. Baik. Ya, jadi gini Mas. Penambahan ini tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Nah, di dalam aturannya penambahan ini dimungkinkan. Jadi maksimal dalam satu rombel untuk SMA itu memang 36. Ya. Pengecualiannya itu kategorinya adalah daerah dengan jumlah calon siswanya banyak, tetapi di daerah tersebut satuan pendidikannya terbatas. Jawa Barat ini 658.000 lebih angka putus sekolah, dan itu termasuk salah satu yang tertinggi di Indonesia hari ini. Nah, mungkin Kang Deddy membuat sebuah keputusan yang hari ini menambah dari 36 menjadi 50. Dan itu dimungkinkan? Dimungkinkan, karena aturan itu belum dicabut oleh Kementerian hari ini. Nah, kami di Komisi 10 ketika ini bergulir, juga sudah menanyakan kepada Mendikdasmen terkait dengan yang terjadi di Jawa Barat. Nah, sudah ada pertemuan antara Mendikdasmen, antara pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Pak Deddy Mulyadi atau Pemprov Jawa Barat. Dari hasil pertemuan itu, putuskan bahwa silakan dimungkinkan untuk menambah dari 36 menjadi 50. Ini dapat kami jelaskan gugatan tersebut yang diajukan oleh 8 organisasi, yaitu 1 Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Provinsi Jawa Barat, 2 Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Bandung, 3 Kabupaten Cianjur, 4 Kota Bogor, 5 Kabupaten Garut, 6 Kota Cirebon, 7 Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Kuningan, 8 Kota Sukabumi, mengajukan gugatan terhadap keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 26 Juni 2025 tentang petunjuk teknis pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat,
beserta aturan turunannya baik yang telah terbit maupun yang akan diterbitkan. Jadwal persidangannya akan diadakan besok tanggal 7 Agustus 2025 pukul 10 WIB. Saya mengucapkan terima kasih pada sahabat-sahabat saya dari Forum Sekolah Swasta ya, yang ada 8 organisasi yang menggugat di PT UN atas keputusan yang saya buat untuk mengakomodir anak-anak di Jawa Barat bisa di sekolah negeri yang kurang lebih jumlahnya ada 47.000 anak. Dan sekarang mereka sudah bersekolah, sudah masuk Dapodik. Dan ini tentunya bagi orang tuanya adalah harapan dan kebahagiaan dibanding mereka tidak bersekolah karena jarak yang jauh atau ada aspek-aspek lain yang mempengaruhi mereka sehingga mereka tetap memilih sekolah negeri sebagai pilihan. Dan saya mengucapkan terima kasih, itu bagian dari koreksi pada saya secara yuridis. Dan tentunya tujuan kita semua itu adalah satu, ingin anak-anak Jawa Barat bisa sekolah. Pada tanggal 31 Juli kemarin kami telah masukkan gugatan atas keputusan gubernur tentang kebijakan pencegahan anak putus sekolah ke jenjang pendidikan menengah di Provinsi Jawa Barat. Tujuan akhir dari gugatan kami ini pertama, dalam petitum kami minta keputusan yang menjadi objek sengketa itu dinyatakan batal atau tidak sah, dan kedua dicabut oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat. Jelas di dalam gugatan itu kan unsurnya kan harus ada pihak yang dirugikan. Nah, penggugat ada 8, satu ada FKSS Provinsi Jawa Barat, ada BNPS ada 7 kabupaten kota, mulai dari Kabupaten Bandung, Cirebon, Kuningan, Cianjur, Garut, Sukabumi. Memang secara keseluruhan itu mengalami kerugian itu dengan adanya keputusan gubernur ini. Penerimaan sekolah baru di sekolah itu berkurang. Yang kedua, di samping berkurang akan menyebabkan guru-guru yang sudah tersertifikasi itu tidak bisa memenuhi jam pelajaran. Karena jam pelajaran itu harus 24 jam per minggu, mengakibatkan sarana dan prasarana dari para penggugat juga menjadi terbengkalai, tidak termanfaatkan dengan baik. Dan secara tidak langsung kalau ini berlaku juga sampai 3 tahun bisa menyebabkan sekolah-sekolah swasta terutama penggugat bisa gulung tikar, bisa bangkrut. Nah, kalau sudah bangkrut berarti nanti akan ada pengangguran baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore wargi Jawa Barat, Sampurasun. Saya di sini ingin menyambung video saya beberapa saat lalu terkait kebijakan gubernur kita, Gubernur Jawa Barat, perihal pencegahan anak putus sekolah atau PAPS dengan solusi menambah jumlah rombongan belajar di sekolah-sekolah SMA, SMK negeri yang asalnya maksimal 36 menjadi 50. Kebijakan tersebut itu sangat merugikan sekolah swasta, Namun sangat disayangkan, saya melihat masih banyak masyarakat yang belum memahami itu, bahkan menyalahkan sekolah swasta. Disebut bahwa sekolah swasta mahal, disebut bahwa sekolah swasta banyak pungutan-pungutan, banyak bayaran-bayaran daripada di sekolah negeri yang gratis gitu. Teman-teman sekalian, pada dasarnya pendidikan di negara Republik Indonesia ini seharusnya gratis karena dijamin oleh undang-undang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Namun apalah daya, ternyata anggaran tidak sanggup membiayai itu, sehingga salah satu solusinya yaitu adanya sekolah swasta. Kenapa seperti itu? Karena jangankan pembiayaan sehari-hari untuk kebutuhan siswa-siswi, untuk ruang kelas, untuk sekolah saja, adanya swasta itu justru membantu negara ini memberikan pendidikan terhadap putra-putri bangsa Indonesia. Nah, namun sangat disayangkan, malah ada di pemberitaan media, gubernur kita menambahkan, ya gimana lagi, biarkan saja, toh sekolah swasta yang bagus secara kualitas tidak berkurang, mereka masih laku gitu kan. Teman-teman sekalian, persaingan antara negeri dan swasta ini memang suatu keniscayaan yang tidak mungkin bisa dihapuskan. Namun, jika kita mau merunut, kita mau melihat bahwa persaingan tersebut persaingan yang tidak sehat. Kenapa tidak sehat? Karena yang satu sisi, baik secara pembiayaan antara sekolah negeri dengan swasta berbeda.
secara bantuan pemerintah antara sekolah negeri dengan swasta berbeda. Begitupun dengan sistem yang dibangun oleh pemerintah kita. Dengan adanya solusi PAPS itu menunjukkan bahwa persaingan yang diberikan antara negeri dan swasta itu tidak adil, tidak sama. Teman-teman sekalian, seperti biaya saja. Jadi para ahli, para tokoh pendidikan itu sudah menggambarkan biaya minimum seorang anak SMA itu dalam 1 tahunnya cukup menghabiskan dana di 4,5 juta rupiah. Sedangkan anak-anak SMK biaya minimumnya itu menghabiskan 6,3 juta rupiah. Bayangkan jika biaya tadi 4,5 juta dikalikan dengan jumlah anak sekolah SMA di Jawa Barat, gitu ya. Begitupun dengan biaya SMK sebesar 6,3 juta itu dikalikan dengan anak siswa SMK di Jawa Barat. Tentu itu tidak akan cukup. Seperti contoh anak SMA itu membutuhkan 3,7 triliun dan anak SMK itu membutuhkan 6,6 triliun. Tentu tidak akan mencukupi anggarannya. Oleh sebab itu, pemerintah pada akhirnya memberikan bantuan-bantuan baik dari bantuan pusat maupun bantuan dari pemerintah provinsi. Ada 5 bantuan yang saya rekap di sini. Salah satunya adanya PIP, adanya BLT, adanya BOSP, bantuan-bantuan dari pusat. Sedangkan dari provinsi ada BOPD untuk sekolah negeri dan ada BPMU untuk sekolah swasta. 3 poin tadi yang dari pusat itu tidak semuanya bisa mendapatkan seperti PIP dan BLT. Adapun BOSP mungkin semuanya bisa mendapatkan baik sekolah negeri maupun swasta. Dan secara hitungannya sama 1,6 juta untuk anak SMA dan 1,7 juta untuk anak SMK. Tapi teman-teman sekalian, untuk bantuan dari provinsi, ini ada perbedaan yang sangat mencolok. BOPD untuk ke sekolah negeri, persiswanya bantuannya dihitung sebesar 1,6 juta rupiah. Sedangkan ke sekolah swasta, bantuan dari pemerintah provinsi itu hanya sebesar 600.000 rupiah per siswa. Perbedaan yang cukup mencolok sebesar 1 juta rupiah. Sehingga sekali lagi wajar saja jika sekolah swasta masih ada bayaran-bayaran yang lain. Sekolah swasta bisa gratis, bisa, sangat bisa. Asalkan bantuan dari pemerintahnya baik bantuan untuk siswa maupun bantuan untuk operasional sekolah dan bantuan fisiknya juga sama sebagaimana bantuan terhadap sekolah negeri. Adil bukan seharusnya seperti itu? Karena faktanya tidak bisa, sehingga sekolah swasta ada bayaran-bayaran. Mahal, sekolah swasta mahal. Ya tergantung. Kalau misalkan pilihannya ke sekolah swasta yang memang secara kualitas grade-nya di atas rating A, wajar. Oleh sebab itu, ya pilihan bagi masyarakat ketika tidak ingin mahal ya jangan ke sekolah swasta yang kualitasnya di atas A. Cari yang kualitasnya sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing. Yang pasti pada video ini saya ingin menjelaskan bahwa faktanya bantuan dari pemerintah antara sekolah negeri dan sekolah swasta itu berbeda. Sehingga perlakuan, ada bayaran, ada tambahan biaya lain yang diminta kepada orang tua siswa-siswi sekolah swasta sangat diwajarkan karena bantuannya berbeda. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan satu kelas diisi 50 siswa bikin ribut sekolah swasta sampai ke meja hijau. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi soal penambahan jumlah siswa per kelas di sekolah negeri berbuntut gugatan hukum. 8 organisasi sekolah swasta menggugat keputusan tersebut ke PT UN Bandung. Mereka menilai aturan itu merugikan sekolah swasta karena banyak siswa akhirnya memilih sekolah negeri yang kuotanya ditambah. Aturan ini dibuat dalam rangka mencegah anak putus sekolah, terutama dari keluarga tidak mampu.
Tapi dampaknya, daya tampung sekolah swasta anjlok drastis. Bahkan ada yang hanya terisi sampai 30% saja. Sementara proses hukum tengah berjalan, Pemprov Jabar tetap melanjutkan rencana pembangunan ratusan ruang kelas dan sekolah baru senilai ratusan miliar sebagai solusi jangka panjang pemerataan pendidikan. Gimana menurut kalian? Jujur, saya agak heran nih dengan keputusan yang diambil gitu ya, melaporkan KDM dengan kasus seperti ini. Kalau menurut saya nih, ini balik lagi menurut saya, nggak tahu nih menurut orang lain ya. Nah, teman-teman, ini kan hanya sebuah kebijakan dari seorang gubernur. Balik lagi, keputusannya itu ada kepada kita sebagai orang tua. Kebijakannya 50 orang untuk satu kelas itu maksimal gitu ya, untuk setiap sekolah. Tapi itu kembali lagi keputusannya kepada kita sebagai orang tua mau tetap menyekolahkan anak-anak kita ke dalam sekolah negeri atau ke swasta, itu terserah. Ada yang itu nggak maksa untuk menyekolahkan ke negeri atau ke swasta. Ya, jadi kembali lagi kepada orang tua. Nah, sekarang salahnya KDM di mana? Kalau misalkan sekolah-sekolah swasta muridnya itu pada berkurang, ya itu bukan sepenuhnya salah KDM atau kebijakan Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Itu ya peran ambil orang tua karena memang mau menyekolahkan kepada sekolah-sekolah negeri gitu ya. Dan sekarang tinggal sekolah-sekolah swasta itu introspeksi diri. Kenapa orang tua pada berkurang gitu ya menyekolahkan anaknya ke swasta? Apakah memang biayanya terlalu mahal? Atau memang kalian ini kurang strategi baru gitu? Menurut saya sih seharusnya pihak-pihak swasta ya pakai strategi baru gitu ya supaya bisa menggayat wali-wali murid untuk menyekolahkan anak-anaknya ke swasta. Ya, itu sih menurut saya. Kembali lagi terserah pendapat kalian seperti apa. Kalau pendapat kalian gimana nih? Coba dong komen. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi digugat 8 forum sekolah swasta. Kenapa sekolah-sekolah swasta sepi? Apakah karena kebijakan rumbel 50 siswa per kelas? Saya rasa tidak. Mari kita mencoba untuk berpikir seperti pemikiran siswa atau orang tua siswa ya. Kenapa orang tua siswa atau siswa memilih masuk ke sekolah tertentu? Yang pertama, tentu mungkin karena dekat. Yang kedua, karena memang teman-temannya juga banyak yang sekolah di situ. Yang ketiga, bisa saja di situ SMA atau sekolahnya memang favorit gitu ya, bagus gitu. Yang keempat, bisa saja memang jurusannya, misalkan pengen jadi ahli IT atau ahli otomotif, kan otomatis memilih sekolah tersebut. Atau yang kelima, karena murah. Kan ada juga orang tua ya yang penting sekolah lah, yang penting dapat ijazah. Jadi apa yang mempengaruhi sehingga sekolah swasta itu sepi? Saya rasa bukan karena rumbel 50 siswa per kelas. Ya memang siswanya aja kurang berminat atau orang tuanya kurang berminat. Bisa mahal, bisa aja. Apakah memang tidak favorit gitu tempatnya atau tidak bagus sekolahnya, bisa aja. Atau mungkin karena siswanya kebanyakan teman-temannya juga di tempat yang lain sehingga mereka memilih di situ. Jadi saya rasa bukan rumbel 50 siswa per kelas masalahnya. Itu yang saya pikirkan ya, yang ada di pikiran saya seperti itu. Tapi yang nggak tahu coba di pemikiran teman-teman ini seperti apa. Masalahnya di mana? Bapak aing jenahnya salah nyin kebijakan. Kebijakan naon? Kebijakan barudak sakola sakelasna 50. Supaya naon? Supaya arah asup kabeh. Jadi eueuh deui budak anu putus sakola. Kitu tah siga video ieu anu di Bantar Gebang Kota Bekasi. Tah video. Nama saya Keimita Ayuni Putri Aiman. Saya pelajar di Bantar Gebang Kota Bekasi. Baru saja saya lulus sekolah dasar. Dan saya bermimpi bisa melanjutkan ke SMP negeri di Bantar Gebang. Nilai saya juga bagus kok. Hanya orang tua saya hanya jadi pemulung di sini. Dan apa yang aku alami sekarang, aku gagal masuk sekolah negeri. Saya minta maaf ya Pak. Saya minta maaf ya Bu. Saya nggak bisa masuk sekolah negeri. Sekiranya sekolah di swasta mahal, saya nggak apa-apa, nggak usah lanjutin sekolah. Pak, Ibu, jangan ragukan cita-cita saya, karena itu akan selalu hidup. Nama saya Keimita Ayuni Putri Aiman. Saya pelajar di Bantar Gebang. Apa teu karunya? Nya. Budak SD lulus nilainya alusnya karena bapana teu boga duit jeung keur sekolah swasta karena di denggerina teu asup.
Apa tersedih? Kebijakan ieu ku Bapak pokona anak Jawa Barat asup kabeh sekolah. Anu ieu. Ya makan ibarat kieu nya ya, lamun swasta jeung negeri ibarat aya hiji walungan nya. Anu hiji ieu penyeberangan mayar. Nah di gigirna aya jembatan buatan pemerintah. Nah masyarakat milih mana? Ya milih anu jembatan pemerintah tuh. Da lewat jembatan dia mah mayar. Kan gitu, dasarua nepi-nepi mayan ka seberang ka ditu. Kitu. Tah, ya bapak yang ngomong kieu. Kudu sakola tapi ka SMA. Pokona tahun ieu ditargetkeun rek beunghar rek miskin kudu sakola tapi ka SMA, tanggung jawab pemerintah. Jeung naon boga wamen. Dikdasmen. Gitu. Ngerakeun urang sunah sakola kudu SMA. Teu sakola SMA dihukum ku aing masuk kitu we.